Jangan gampang memvonis orang, kita tidak tahu. Jangan suka memvonis orang sembarangan ya, karena kita tidak tahu amal yang bersangkutan di sisi Allah. Kita tidak pernah tinggal serumah dengannya, kita tidak pernah tahu bagaimana tangisannya di malam hari, kita tidak pernah tahu rasa takutnya kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana rasa sukanya ke Allah, kita nggak tahu bagaimana mungkin kita bisa memvonis seseorang hanya karena kata orang. Kata orang ini, enggak, janganlah. Kalau mau duduk sama-sama, tukar pikiran, sama-sama belajar, yakini, lakukan yang kita yakini, dan hormati yang diyakini orang lain. Setuju? Ini mungkin tahapan untuk saya baru sampai segini beraninya Pak. Karena untuk memberikan fatwa jelas belum makomnya. Jadi paling juga belajar sampai kita yakin dan hormati keyakinan yang lain. Lebih adem hadirin, kan? Apalagi beda partai, wah itu mah jangan sampai berantem. Nanti kan tahun depan pemilu ya, wah kampanye demi seseorang, nanti yang itu dibelain dapat kursi di DPR, kita kursi roda karena jatuh dari truk hadirin. Alah, relax saja, jangan terlalu serius ya. Yang serius aja pada meninggal. Tapi kalau saya mau jujur mah, demokrasi itu asa kurang adil tuh ya. Suara seorang ulama sama dengan suara seorang pencuri. Benar tidak Pak? Ada ahli tahajud sama dengan ahli dugem tuh. Profesor yang ilmunya tinggi sama itu dengan anak yang ya kerjanya main. Tapi dan memang udah itu episodenya ya. Makanya kalau nyoblos jangan terlalu serius, doa aja lah supaya diberi amanah, takut ke Allah. Setuju hadirin? Bijak terhadap perbedaan ini perlu kejujuran menilai diri ya, dan jangan mendahului Allah. Sebetulnya bagi Allah mah gampang atuh. Islam semua beres. Rasulullah juga punten ya. Rasulullah itu kan tidak bisa memberi hidayah hadirin. Jadi dakwah seperti ini tuh maaf, ini nggak bisa ngebolak-balik hati nih. Dakwah seperti ini aslinya adalah ini mendakwahi diri sendiri. Berusaha mulut, hati, sikap cocok lillahi ta'ala. Nah perkara ilmu ini masuk, perkara jadi menggetarkan hati, perkara jadi amal, itu adalah perkara Dia yang maha melihat, maha mendengar, maha membolak-balik hati. Benar hadirin? Jadi nggak boleh dakwah itu kita persatukan. Asal ada hese ya. Kita mah anak aja klakson bunti di cilaka, bapak pulang deh begitu. Itu anak aja nggak mempan, makanya punten jangan melampaui. Allah kalau persatukan satu aja gampang. Kita mah tugasnya adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. 2. Sesudah kita rileks, bijak terhadap perbedaan ya, dan orang punya hak untuk memilih yang dia yakini. Paling top kita tukar pikiran, saling melengkapi supaya kita bisa paham dan kita bisa memberikan pemahaman. Ya sudah sampai di sana. Tidak bisa memaksa orang lain sekeyakinan. Setuju? Kalau kita punya hak memilih, orang juga punya hak memilih. Kita tidak boleh ngotot. Ini dalam satu akidah ya. 2. Ini maaf, ada besi betonnya tidak nih? Ada? Tahu dari mana Mas? Kelihatan tidak? Tidak. Ada batu kali di sini? Ada. Kelihatan tidak? Tidak. Ada bata? Ada. Kelihatan tidak? Nah, ini rahasia bisa bersinergi adalah jangan suka pengen menonjolkan diri. Coba kalau tiap bahan bangunan menonjol, ambruk ini Pak.
bata, saya tidak mau ditaplok begini, pengen nongol, besi beton, nongol, ya, genteng juga, apa saya dijemur di atas, nggak suka, saya pengen di tengah, kloset juga, masa saya di belakang terus, nggak ada yang lihat, di mihrab, di sini. Kalau semua menonjol, namanya toko besi, bagus, kelas 1, tapi nggak bisa dipakai, benar? Coba kloset di toko besi, bagus-bagus kan? Ada yang 24 juta. Saudara mau pakai di sana? Enggak kan? Benar? Makanya sudahlah, kita pakai ilmu jantung kalau mau silaturahim ya. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, enggak pernah menonjolkan diri. Justru yang menonjolkan diri adalah ambeien. Ini makanya dioperasi ya. Jadi udahlah, bagi kita mah yang paling penting mah lakukan saja yang terbaik. Orang tahu, orang tidak tahu, enggak ada apa-apanya. Orang suka, orang tidak suka, monggo itu urusan dia. Mau muji, mau nyaci, itu urusan bibir beliau. Tugas kita mah sudahlah PDLT. Lakukan yang terbaik di posisi yang paling pas. Bahkan hadirin, ada amal yang boleh ketahuan, ada ya, seperti saudara ke masjid ini tidak boleh rahasia-rahasia ya, langsung pakai ninja itu masuk ke selatan, keluar dari atas ini apa-apaan, saya tidak mau diketahui orang, tapi ditangkap hari ini. Ada yang wajar diketahui, tapi kalau bisa kita juga punya amalan rahasia ya, ada yang amalan yang kalau diketahui jadi baik, karena akan jadi inspirasi bagi yang lain dan meniru kebaikannya. Tapi bersamaan dengan kita amal yang kelihatan, nih saya kayak sekarang ceramah saya kelihatan ya, nggak mungkin saya sembunyi di sana malah jadi lucu. Tapi usahakan seperti sholat jamaah kelihatan, tapi kita juga punya sholat lain yang hanya duaan dengan Allah dan benar itu ya, yang gak usahlah ada orang yang tahu air mata saya, misal kata kita rintihan, curahan hati, makin banyak amal rahasianya, itu biasanya makin dekat dengan keikhlasan. Kita sedekah nggak apa-apa, misal saudara mau nyabut 10 ribuan ya, rada meningkat kan biru tuh, tapi pas ketarik 50 ribu gedung, astagfirullahaladzim, tapi keburu kelihatan oleh teman ya, aduh, ditukar lagi kurang wibawa, ada yang ditekan ini ongkos pulang. Ya sudahlah ya Allah. Nah hadirin, kalau kita udah sedekah diketahui orang, kita juga usahakan sedekah yang rahasia, cuman Allah aja yang tahu. Rob, saya kemarin sedekah 1 juta, nih 1.100.000, itu mah terlalu kecil. Bagikan, cukup Allah yang tahu. Begitulah hadirin, ngaji, suara indah, didengar orang, enak, orang kagum, aduh, suaranya indah. Giliran gak ada siapa-siapa, lagi sholat sendiri, yang terbaik ngajinya. Zikir, ada orang tahu orang kita suka zikir, gak ada orang lebih banyak, lebih mesra. Katanya orang yang banyak amalan rahasianya dengan Allah, hanya dengan Allah, itu biasanya tingkat keikhlasannya lebih tinggi dibanding dengan yang hanya kelihatan makhluk. Kelihatan makhluk tidak apa-apa, tapi harus punya amal rahasia. Oh, jadi pada mikir rahasia saya yang mana ya? Subuh berjamaah bagus, tahajudnya. Itu air mata tuh ya. Kita sholat atau kita muhasabah, sedih, bagus, nggak apa-apa, nggak usah di pura-pura, nggak usah. Tapi usahakan ada saat waktu sendirian nangisnya tuh asli, dan nggak perlu orang lain tahu air mata kita. Kadang-kadang kan air mata tuh suka jadi dagangan itu ya, apalagi di rumah, misalkan istri lagi nangis, ya Allah, terus suami bangun, waduh diawet-awet air mata tuh. Padahal air mata ini tidak sepenuhnya air mata sedih. 2/3 tuh air mata menguap hadirinnya, kan alirannya sama tapi diawet apa jadi lebay. Hadirin,
kelap saja tuh matanya. Nggak penting kok kita dianggap khusyuk oleh